Assalamualaikum anak solih solihah. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat, baik, dan tetap semangat mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Anak-anak, hari ini kita masih belajar buku tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah, pembelajaran 3. Sebelum kita masuk ke materi pelajaran hari ini, alangkah lebih baik kita awali dengan membaca doa. Ayo sama-sama kita angkat kedua tangannya, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tingkatkanlah kecerdasanku. Amin. Nah, tentunya setelah kita membaca doa, bertambah pula semangat untuk belajarnya ya. Ayo belajar dengan penuh semangat. Amati gambar berikut. Anak-anak, gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar koperasi sekolah. Siapa yang tahu apa itu koperasi sekolah? Ya, betul. Koperasi sekolah adalah koperasi yang didirikan di lingkungan sekolah, yang anggotanya terdiri dari siswa sekolah. Nah, koperasi sekolah dapat didirikan pada berbagai tingkatan sesuai jenjang pendidikannya. Misalnya koperasi sekolah dasar atau MI, koperasi sekolah menengah pertama, dan seterusnya. Anak-anak, kegiatan apa yang dilakukan oleh siswa-siswa dalam gambar tersebut? Ya, betul. Mereka sedang berbelanja kebutuhan untuk sekolahnya. Apakah kalian pernah berbelanja di koperasi seperti gambar tersebut? Ya, biasanya apa saja barang yang dijual di koperasi? Ya, betul. Ada makanan, minuman, dan peralatan sekolah. Misalnya buku, pensil, pulpen, penghapus, dan yang lainnya. Jadi, kalau kalian mau membeli penghapus misalnya, kalian tidak usah jauh-jauh keluar sekolah untuk membelinya. Kalian cukup datang ke koperasi. Untuk lebih jelasnya, ayo kita sama-sama membaca teks bacaan berikut. Koperasi sekolah. Di sekolah Ino ada koperasi. Koperasi menjual kebutuhan siswa. Ada alat tulis, seragam sekolah, kue, dan minuman. Koperasi sangat membantu siswa. Siswa tidak perlu pergi jauh untuk membeli barang kebutuhan saat di sekolah. Koperasi juga menjadi tempat siswa untuk belajar bertransaksi. Siswa juga dapat belajar mengenal nilai uang yang dibelanjakan. Pemenggalan kata. Siapa yang tahu apa itu pemenggalan kata? Iya, pemenggalan kata merupakan pemisahan huruf atau kelompok huruf dari kata atau suku kata. Suku kata adalah unit pembentuk kata yang tersusun dari satu fonem atau urutan fonem. Sebagai contoh, kata kamus terdiri dari dua suku kata, yaitu ka dan mus. Nah, di sini Ibu akan memberikan dua contoh suku kata lain, yaitu yang pertama siswa. Kata siswa terdiri dari dua suku kata. Jika kita penggal katanya, maka akan menjadi sis dan wa. Contoh kedua ada kata sekolah. Kata sekolah mempunyai tiga suku kata. Jika kita penggal suku katanya, maka akan menjadi sekolah. Nah, dapat dipahami ya anak-anak? Memasangkan harga barang dengan mata uang yang sesuai. Di sini ada 3 barang dan 3 kelompok mata uang. Barang pertama ada pulpen harganya Rp4.000. Barang kedua ada topi harganya Rp10.000.
Dan barang ketiga ada penghapus, harganya Rp2.000. Kelompok mata uang yang manakah yang sesuai dengan harga barang tersebut? Nah, caranya kita harus menghitung terlebih dahulu kelompok mata uangnya. Kelompok mata uang pertama ada Rp1.000, Rp500, dan Rp500. Untuk mengetahui total nilai uangnya, maka kita harus menjumlahkan kelompok mata uang tersebut. Nah, kita jumlahkan dulu ya anak-anak. 1.000 ditambah 500 ditambah 500. Berapakah hasilnya? Yuk kita hitung sama-sama. 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. 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 0 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 10. Nah, 0-nya disimpan di bawah, 1-nya disimpan di atas. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi, kelompok mata uang pertama adalah Rp2.000. Barang apakah yang harganya Rp2.000? Iya, betul, penghapus. Nah, kita pasangkan ya, penghapus dengan kelompok mata uang yang sesuai. Untuk kelompok mata uang yang kedua ada Rp1.000 ditambah Rp1.000 ditambah Rp1.000 ditambah Rp500 ditambah Rp500. Berapakah hasilnya? Yuk kita hitung sama-sama ya. 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 10. 0-nya taruh di bawah, 1-nya tarik di atas. Nah, 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi, kelompok mata uang yang kedua adalah Rp4.000. Barang apakah yang harganya Rp4.000? Ya, betul, pulpen. Nah, kita pasangkan ya anak-anak, harga barang dengan kelompok nilai uangnya. Untuk kelompok mata uang yang ketiga ada Rp5.000 ditambah Rp5.000. Berapakah hasilnya? Yuk kita sama-sama hitung ya. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 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 5 ditambah 5 sama dengan 10. Jadi, kelompok mata uang ketiga adalah Rp10.000. Kira-kira barang apa yang harganya Rp10.000? Ya, betul, topi. Topi ini harganya Rp10.000. Kita pasangkan ya. Menuliskan nilai mata uang yang setara dengan harga barangnya. Ada 2 gambar makanan yaitu ice cream dan cupcake. Berapakah harga ice cream dan cupcake? Di sini sudah ada kelompok mata uang yang menunjukkan harga-harga dari makanan tersebut. Yang pertama ice cream, ada pecahan mata uang Rp2.000 dan Rp500. Berapakah totalnya? Kita jumlahkan dulu ya anak-anak. Rp2.000 ditambah Rp500. Berapakah hasilnya? 0 ditambah 0 sama dengan 0. 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 0 ditambah 5 sama dengan 5. 2 turunin ke bawah. Jadi harga dari ice cream adalah Rp2.500. Yang kedua ada cupcake. Ada pecahan mata uang Rp2.000 1 lembar dan Rp1.000 2 lembar. Berapakah totalnya? Kita jumlahkan dulu ya anak-anak.
Rp2.000 ditambah Rp1.000 ditambah Rp1.000. Hasilnya adalah 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. 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 2 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi harga cupcake adalah Rp4.000. Perhatikan teks bacaan berikut. Rani ingin membeli buku di koperasi. Terdapat buku berwarna biru, kuning, merah, dan hijau. Rani meminta saran Agi dan Reza. Reza menyarankan Rani untuk memilih warna biru. Agi menyarankan buku warna kuning lebih bagus. Akhirnya, Rani memilih buku berwarna hijau. Reza dan Agi memuji pilihan Rani. Menurut mereka, hijau juga warna yang bagus. Nah, dalam teks bacaan tersebut ada perbedaan pendapat atau perbedaan kesukaan ya anak-anak. Meskipun berbeda kesukaan, tetapi Rani, Agi, dan Reza tetap menghargai pendapat atau kesukaannya masing-masing dan tetap menjadi teman yang baik. Karena bagaimanapun juga perbedaan kesukaan atau kegemaran itu bukanlah suatu hal yang harus dipermasalahkan. Justru itu akan menjadi keberagaman kita sebagai sesama manusia. Kita sebagai manusia diciptakan dari berbagai jenis sifat dan karakter. Sehingga tidak mungkin setiap orang memiliki karakter yang sama, termasuk dalam hal-hal yang disukai maupun tidak. Nah, anak-anak, meskipun berbeda, kita harus tetap bisa hidup bersama dalam kerukunan ya. Karena apa? Karena kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Untuk tugas hari ini anak-anak mengerjakan buku paket halaman 58, ayo lakukan. Halaman 58 sampai 59, ayo berlatih. Halaman 60 menuliskan pendapatmu dan halaman 61 mengkomunikasikan dengan teman. Dengan cara bisa bertanya ke teman melalui pesan WA tentang kesukaan teman masing-masing. Nah, alhamdulillah kegiatan belajar hari ini sudah selesai. Selamat mengerjakan. Sampai ketemu lagi di pelajaran yang selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan biasakan cuci tangan sebelum dan sesudah melaksanakan aktivitas. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.